Dihadapkan pada pelukan gadis kecil bernama Lolita, Qin Feng memberi tamparan ringan pada pipinya. Tanpa diduga, dia kini menjadi sasaran perhatian gadis Yandere ini, yang selalu memikirkan cara untuk mendekatinya setiap hari. Saat ini, Qin Feng baru saja berhasil membodohi Qin Hao. Ketika dia melihat Lin San menemukan harta karun yang menarik lagi. Tanpa ragu, dia bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika melihat Lin San berusaha mengambil bel yang menarik perhatian, mata Qin Feng tiba-tiba bersinar dengan semangat. "Mantan, bos, saya ingin ini!" serunya melangkah maju dengan penuh antusiasme. Kemudian, Qin Feng memandang Lin San dengan senyuman lebar dan berkata sambil terus membeli, "Sama-sama. Jika kamu tidak punya cukup uang, aku bisa meminjamkan sedikit. Aku baru saja menemukan lebih banyak harta karun." Melihat wajah Qin Feng yang tersenyum, Lin San tidak bisa menahan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia selalu merasa bahwa Qin Feng suka mengintip ke arahnya dan berusaha menunjukkan diri di hadapannya. Namun, itu terasa mustahil baginya. Lagi pula, Qin Feng sama sekali tidak peduli dengan pengakuan wanita tertua, yang berarti dia tidak jujur, pikir Lin San dengan cemas. Memikirkan hal itu, tubuhnya bergetar. "Tidak, aku harus menjauh darinya di masa depan," batinnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan melihat Qin Feng yang bersiap-siap pergi. "Tuan muda Qin, silakan pergi lebih dulu. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan," ucapnya. Berusaha menjaga jarak dari pemuda yang membuatnya merasa tidak nyaman. Hanya Qin Feng yang tersisa dengan ekspresi bingung di wajahnya. Berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dia bertanya-tanya mengapa tiba-tiba Lin San menghentikan aktivitas belanjanya. Keesokan paginya, Qin Feng kembali menemui Lin San dengan niat untuk membeli beberapa barang. Namun, tanpa diduga, dia diberitahu bahwa Lin San sedang sakit. Terkejut, Qin Feng merasa khawatir dan bertanya-tanya seberapa parah keadaan sahabatnya itu. Lin Xiner merona saat melihat Qin Feng yang tampan. "Kenapa aku tidak bisa menemanimu?" pikirnya dalam hati. Sementara itu, Qin Feng, seorang pria yang tegas dengan orientasi yang jelas, langsung menolak dan menegaskan bahwa selama Lin San tidak mendekati wanita atau takut pada kekuasaan, semuanya akan baik-baik saja. Dengan senyuman, dia menambahkan, "Saya akan kembali besok." Setelah mengucapkan itu, Qin Feng beranjak pergi. Lin Xiner terpesona oleh punggung Qin Feng yang anggun saat ia menjauh. Di sisi lain, Lin San yang berada di dalam kamarnya mendengar kata-kata Qin Feng tersebut dan merasakan getaran ketidaknyamanan. "Aku hanya ingin Lin San," desahnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Hingga larut malam, Lin San masih merasa gelisah. Ia tahu bahwa kontrak pernikahan antara keluarga Qin dan keluarga Lin telah diumumkan ke dunia. Sementara itu, Lin Hao bersiap untuk membawa pulang Lin Xiner dan Lin San, menambah beban di pikiran Lin San tentang apa yang akan datang. Qin Feng memandang kereta itu dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, dia hanya memiliki satu kotak energi berburu harta karun inti ganda. Di sisi lain, Lin San, yang memiliki mata panda akibat kurang tidur, melihat ekspresi penuh kasih Qin Feng. Saat menyadari pria itu masih menatapnya, rasa malu mulai menyelimuti Lin San. Namun, Lin Xiner, yang juga berada di dekat situ, salah mengira pandangan Qin Feng dan berpikir bahwa dia sedang menatapnya. Kebingungan pun muncul di antara mereka bertiga, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan perasaan yang rumit.